Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Miftaul Iman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini. Katanya kebanteran Mas Bengi. Operator. Iku ngamal soleh sampean iki Mas. Aku ngamal soleh ning arep, sampean ngamal soleh nyeteli sone. Jamaah Masjid Miftaul Iman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua berupa kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Miftaul Iman ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Shalawat serta salam tidak lupa kita cucukkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang insyaallah kita semua termasuk golongan umatnya hingga akhir zaman nanti, dan mudah-mudahan di yaumil akhir kelak kita semua mendapat syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Miftaul Iman yang insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya menuntut ilmu niku nggih kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Jadi minggu kemarin libur, faktor hujan deras. Jadi tetap niat dalam hati meskipun itu kehujan, terus kita terkendala hujan nggak bisa berangkat. Niat kita nambah ilmu, nambah wawasan, tetap angsal pahala. Kita tawasul kan? Jadi kesempatan malam hari ini kajian kita niku tentang tawasul. Sejak ini inna min asyaddan nasi ada bayaumul qiyamah alimun lam ya'fa'ullahu ilmi. Orang yang paling berat siksaannya pada hari kiamat itu wong alim sing Allah menjadikan ilmunya gak bermanfaat. Jadi supaya kula mboten besok ora diajari sebagai wong sing ilmu sing ora bermanfaat, maka dalu menika kita berbagi ilmu. Setiap majelis supaya tidak menjadi majelis yang sia-sia, maka kita adakan setiap majelis itu minimal ada satu kali kita sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Bahwasanya dengan sholawat ini mudah-mudahan apa yang menjadi amaliyah kita pada malam hari ini menjadi suatu amaliyah sing ditampa kalih Gusti Allah. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, paringono kula kita sedaya niki ilmu yang bermanfaat. Warizqan thayyiban, thayyib, rezeki yang baik. Wa amalan mutaqabbalan, menika amal yang diterima oleh Allah. Taqabbal. Wa amalan mutaqabbalan. Jadi setiap malam Sabtu kita selalu berusaha mencari ilmu, nambah ilmu, nambah wawasan. Sehingga dengan banyaknya ilmu agama, dengan banyaknya wawasan agama membuat kita menjadi lebih baik. Jadi setiap kajian ya tambahnya ilmu, Mbak. Gitu, tambahnya ilmu, tambahnya wawasan. Supados pripun? Ya supaya ora dadi wong sing rugi. Ilmu niku nggih penting, tapi saderenge duwe ilmu nggih kudu ngerti. Ya
kan cuma sekedar ilmu juga harus kita miliki. Kalau sekedar berilmu, iblis juga jauh lebih berilmu. Karena iblis kali Nabi Adam itu diciptanya sinten sing piye? Iblis. You know, iblis itu jauh lebih berilmu. Disik iblis daripada Nabi Adam. Jadi berilmu tak ning ora duwe adab, ora duwe akhlak, nggih salah. Nggih napa mboten? Jadi ilmu dibarengi adab, diparingi akhlak. Berilmu, beradab dan berakhlak. Mudah-mudahan setiap minggu kita berangkat ini dadosaken adab kita semakin baik, dadosaken akhlak kita semakin baik. Selain nambah ilmune, nggih nambah adab kita sae, akhlak kita nggih sae. Delalah dalu menika kajian kita nggih menika tentang tawasul. Tawasul. Apa kira-kira tawasul? Nate mirip, Mbak. Tawasul. Mudah-mudahan tak elinge meneh. Mudah-mudahan kita mengingat kembali. Ilmu niku lek ora diingat meneh ya lali. Parang lek boten diasah ketul. Akeh mesti ana wae ora diulus ya ora hilang. Ketinggo tok misalnya kegores-gores, lek gak diulus nggih boten hilang. Ilmu nggih wonten, lek boten dimanfaatke, boten diasah, boten dielingne ya ora bermanfaat. Gitu, Pak. Nah, mudah-mudahan niki tawasul. Makna tawasul menurut bahasa, niki menurut bahasa dia. Bahwa makna tawasul niku makna tawasul ini kok saya bertawasul kepada si fulan dengan anu. Maknanya saya mendekatkan diri kepadanya. Niki menurut bahasa. Makna wasilah adalah sesuatu yang dijadikan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Wasilah. Jadi niki menurut bahasa. Di tawasul niku mendekatkan diri kepada si anu, si fulan, sapa. Iki menurut bahasa. Misalnya kula tak nyedaki Mbah Pati. Jadi lek barengi karo Mbah Pati mlebu ning jagon. Berarti kula melu tuwek apa sing bocah? Melu tuwek. Maksudnya ngoten. Nah, iki tak contone wae. Gampangin secara bahasa. Misalnya gue mau masuk ke tempat orang desa, delalah enten Mbah Pati. Nah, aku tak nyedaki Mbah Pati, barengi Mbah Pati. Dianggap bocah, atau dianggap wong tuwek. Padahal kalau kalian Mbah Pati, dua umure. Jadi sing tamung-tamune nggih tetep menghormati. Bertawasul, saya mendekat. Maksudnya ngiringi Mbah Pati supados anggap tuwek. Sebenarnya kalau mangkat dewi pun gak sakit, apa betul? Sakit. Lebet piyambak gak sakit, apa betul? Sakit. Tetap diamuk tak, maksudnya tetap diterima. Jadi tawasul ini kalau secara bahasa mengartikannya bahwa kita secara makna bahasa itu tak nyedai Mbah Pati, barengi Mbah Pati supaya kula dianggap melu-melu tuwek. Nah, tapi ini dalam hakikat syariat, dalam penjelasan tentang syariatnya, bahwa tawasul itu adalah tentang sesuatu yang dijadikan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Keinginan iku lomo ben supaya dianggap melu-melu wong tuwek, jadi nyedaki Mbah Pati. Nah, terus tawasul niku intine pripun? Sandar, nyanding, menyandingi. Barengke. Misalnya kula kalian Mas Tion, aku ki ora ngerti tentang akik, batu akik. Kula
tawasul itu maksudnya lho, kalau nyedaki Mas Tiono supaya pengalaman ilmu kula ning watu duwe supaya iso nyedaki seperti. Seandainya mboten lewat Mas Tiono, kira-kira kula saged diomongne wong sing ngerti batu akik napa mboten? Saged diomong mboten, nggih saged diomong saged. Tapi lebih dikuatkan lagi karena pengalamannya Mas Setiono. Niki menurut bahasa secara kehidupan kita sehari-hari. Namun dalam istilah syariat bahwa bertawasul niku bersandar. Nah, kula contohaken ngeten. Doa. Ya. Masalah doa. Doa kita sebagai hamba Allah, ya, berdoa memohon kepada Allah. Terus seandainya kita bertawasul kepada Kanjeng Nabi atau gampangnya ngomong, maka harapan kita dengan menyandingkan syafaatnya Kanjeng Nabi supaya doa kita terkabul. Tapi tetap harapan kita datang Gusti, tapi pengen kita tetap disyafaati oleh Kanjeng. Jadi doa niku kalau tidak diiringi dengan sholawat, misalnya di awal doa atau di akhir doa, maka doa itu seakan-akan belum naik. Karena apa? Kita niki manungsa, Mbak. Jadi akeh di amale sing salah apa amal sing salah. Jadi kita ini manungsa, kita tuh tetap butuh syafaate Kanjeng. Dengan kita mengharapkan, menyandingkan syafaatnya Kanjeng Nabi supaya pripun doa kita terkabul. Ya, mbuh piye doane almarhum ning ngarepe Ka'bah, ya tetap beliau menyandingkan sholawat atas keinginannya untuk dari syafaatnya Kanjeng Nabi supaya dikabulkan oleh Gusti. Misalnya di awal doa kita enten sholawat di sisipnya sholawat supados pripun, supados orang mandek ngambang, jadi sampai kepada Allah. Neng hati-hati tawasul itu bukan berarti kita ini menyandingkan sesuatu orang, maksudnya makhluk. Tapi lek Kanjeng Nabi niku nggih makhluk, tapi kita sandingkan karena nopo maksum. Maksum niku pripun? Karena memang yang paling dekat dengan Allah, makhluk manusia yang paling dekat dengan Allah. Lek kula mboten dekat. Gitu. Misalnya jenengan nyuwun dongane kula nggih mboten saged mensyafaati. Hanya saja kula tetap menyandarkan diri kula doa niku melalui Kanjeng. Tetap kula nyuwun harapan, gitu. Misalnya Mas Ajis turun dongane ben rezekine lancar. Ya tak dongane, cuman kula tetap nyandaraken dhateng Kanjeng Nabi nyuwune dumateng Gusti. Berarti kita niki angsal keyakinan bahwa diri kita niki insya Allah terkabul, makbul dengan cara kita bersandar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku kalau melalui Nah, bertawasul yang pertama niku dengan amal soleh. Angsal apa mboten? Misal, niki dalam hadis enten sebuah kisah nih, Pak. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Langsung mawon niki maknane dari Umar, Abdullah bin Umar. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, ada 3 orang sebelum melakukan perjalanan, lalu mereka bernaung di sebuah gua. Kemudian mereka masuk ke dalam, lalu ada satu buah batu besar jatuh dari atas bukit dan menutup pintu gua. Nah, ceritanya ya, itu 3 orang melakukan perjalanan istirahat di dalam gua. Tanpa disengaja tahu-tahu enten batu yang menutup pintu gua ini, sehingga 3 orang ini tidak bisa keluar. Bengak-bengok orang yang sing krungu
tidak ada yang mendengar, minta tolong buat enten sedaya. Nah, apa yang terjadi? 3 orang ini, orang yang pertama hanya doa pertolongan kita kepada Allah. Melalui doa sing saged nulungi kita niki teng guwa. Iki cerita, tapi dalam hadis bahwasanya orang yang pertama niku wau bertawasul seperti ini. Dalam doanya niku meyakini amal solehnya. Yang pertama bahwa dia ini mempunyai dua orang tua yang sudah tua renta. Tidak seorang pun yang lebih saya dahulukan daripada mereka berdua. Berarti itu berbakti kepada kedua orang. Ini ku jadi amal soleh apa betul? Amal soleh. Orang yang pertama bertawasul dengan amal solehnya berbakti kepada orang tua. Akhirnya atas izin Allah, biidznillah doa niku. Ya Allah, dengan amal soleh saya berbakti kepada orang tua, mohon bukakan pintu gua. Atas izin Allah, batu niku setitik kebuka. Kemudian orang yang kedua berdoa meleh, bertawasul dengan amal soleh yang mereka lakukan, yang dia lakukan. Orang yang kedua ini, ya Allah, saya mempunyai sepupu perempuan, dia orang yang paling saya cintai, saya menginginkan dirinya. Ia menahan dirinya hingga berlalu beberapa tahun lamanya. Ia datang kepada saya, lalu saya berikan 120 dinar kepadanya agar ia mau berdua-duaan dengan saya. Kemudian ia pun melakukannya sampai saya mampu untuk melakukan sesuatu terhadapnya, berkata, aku tidak halalkan bagimu untuk melepas cincin kecuali dengan kebenaran. Saya merasa berat untuk melakukan sesuatu kepadanya. Bahwasanya orang itu mau berbuat sesuatu yang tidak baik, tapi menahan dirinya sehingga menjauhi perbuatan zina, menghindari perbuatan zina. Dengan bertawasul amal soleh itu menghindari perbuatan zina itu, atas izin Allah nyuwun dibukakan pintu gua. Akhirnya dengan atas izin Allah dibuka meleh. Kemudian orang yang ketiga ini, saya memperkerjakan para pekerja, saya memberikan gaji pada mereka. Hanya saja ada seorang laki-laki yang tidak mengambil gajinya, kemudian ia pergi. Maka saya mengembangkan gajinya hingga menjadi harta yang banyak. Misalnya anggadai pembantu, misalnya peternakan, ngopeni sapi, lagi untuk siji, tapi pembantu niku wis lunga. Padahal itu gajinya dia selama bekerja. Kira. Nah, setelah itu selama pekerja tadi pergi, yang seharusnya gaji itu milik si pekerja tadi, diopeni sampai berkembang biak. Terus pada akhirnya si pekerja mau balik oleh nyuwun gajinya. Nah, dengan selama itu mereka si pekerja tadi pergi, ternyata seharusnya gaji yang diberikan tadi berkembang biak dari anak, namanya sapi. Disebut digadung nih, buat di rabe nih, akhirnya beranak sampai banyak. Sehingga si pekerja tadi teko meleh nagih gaji nih. Ternyata sama si yang tuan gaji sing tuan lo diparingi sedoyo, tidak ada tersisa satupun. Berarti pripun? Iku benar-benar haknya si pekerja tadi. Nah, dengan bertawasul amal soleh itu karena ngopeni yang seharusnya menjadi hak milik seorang pekerja tadi, sehingga sedikit pun tidak disisakan, maka itu menjadi amal soleh, menjaga hartanya si yang berhak pekerja. Maka orang ketiga ini juga berdoa, bertawasul, menyandingkan amal solehnya berbuat baik mau, nyuwun kali Gusti Allah dikabulne, akhirnya pintu gua terbuka. Dari kisah ini berarti pripun? Kula
Kula contohaken kados ngene. Selama jenengan bidang ngaji tengit setiap malam Sabtu, ini menjadi amal soleh mungkin. Terusnya amal seandainya suatu saat kepepet-pepet jenengan keperluan kebutuhan, berdoa kali Gusti Allah dengan tawasul kita melalui amal soleh awake dhewe sing kita lakoni ngeten iki, ya supados dimudahkan urus. Ya Allah, dengan kula niat mangkat ngaji dadene ngamal soleh, nambah ilmu, nambah wawasan, jenengan paringi kemudahan sedaya urusipun kula. Urusan kita tolong dipermudahkan. Nah, dengan bertawal seperti itu, kira-kira asal kubut. Berarti pripun intinya? Pada dasarnya segala sesuatu amaliyah itu tetap niatakan lillahi ta'ala. Selain dengan amal kita, amal soleh, misalnya ya tadi, kalau niatakan dikit tiap malam Sabtu ngaji, berbagi ilmu, berbagi wawasan, tak dadene ngamal ibadah. Besok kula lek misale sampun sedo, kira sinten mawon sing nerusne mudah-mudahan dadene amal jariyahku kula. Misal dadene amal jari. Wis urusane Gusti Allah, besok sapa sing ngerteni ning ngarep kene. Nggih napa itu, Pak? Nah, intine pripun? Bahwa kita yakin dengan kita beramal soleh, melakukan amaliyah ibadah, maka bisa kita jadikan patokan kita damel menghadap Gusti. Jadi serang sang ragu-ragu. Jenengan ngamal soleh sedekah dengan modal infak sound system, tinggo semua kebutuhan ibadah di masjid ini. Besok tengah jenenge Gusti Allah jenengan dadosnya bekal. Ngundadekne kilo klorin infak. Selama diinfakne tinggo ngamal soleh. Kira-kira angsal apa Bu? Bu? Karena terhitung menjadi amal soleh. Jadi intinya dari bertawasul adalah kita ini berdoa memohon kepada Allah, tetap berkeinginan menyandingkan sesuatu, namun dalam kutip jangan menyebutkan Allah. Tetap yakin biiznillah dengan izin Allah, dengan kita meyakini apa sing kita lakoni iki leres. Betul, gitu betul. Misalnya ngaji, misalnya infak, misalnya sedekah, gitu. Menuntut ilmu, kita yakini semua itu menjadi amal ibadah. Dengan modal meyakini kita amal ibadah, apapun kita keinginannya, nyuwun kali Gusti Allah, berdoa kepada Allah, tetap menjadikan pedoman kita selama melakoni amal ibadah. Apa yang kita inginkan terkabul. Misal, seandainya bahwa anggadai keinginan sesuatu yang kepinginan, tapi belum dikabulkan oleh Allah, meyakini bahwa yang selama ini dilakukan boten sia-sia. Intinya lillahi ta'ala, amal soleh ngumpulke amal ibadah, tinggal tambahaken pahala, sehingga apapun yang kita inginkan berdoa bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan Allah kabulkan. Perkara langsung kontak utawa seminggu neh, sebulan meneh, 2 bulan meneh, apa 10 tahun lagi, wallahu a'lam, atas izin Allah. Intinya pada dasarnya bahwa itu bertawasul, mengharap, harapan, bersanding harapan kita dengan doa meyakini lillahi ta'ala terkabul. Nah, bertawasul dengan Kanjeng Nabi selama sebelum lahir di dunia ini enten apa betul? Enten iki cerita dalam hadis bahwa dulu yang diriwayatkan Umar bin Khattab, Rasulullah SAW bersabda, ketika Adam melakukan kesalahan, ia berkata, ya Allah, aku mohon kepadamu berkat kebenaran Muhammad. Ketika engkau mengampuni aku
mengenal Muhammad padahal aku belum menciptakannya. Nabi Adam menjawab, ya Allah, karena ketika engkau menciptakan aku dengan tanganmu dan engkau tiupkan ke dalam diriku dari rohmu dan aku angkat kepalaku, aku lihat di tiang arsy tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Berarti kanjeng Nabi itu sebelum diciptakannya Nabi Adam pun namanya Muhammad di tiang arsy. Jadi Nabi Adam ini dalam hadis diceritakan bahwa ketika Nabi Adam ditiupkan roh kemudian hidup sekali melek. Begitu hidup melihat tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Padahal dereng diciptakan kanjeng Nabi. Baru Nabi Adam. Nah, pada saat kanjeng Nabi diciptakan, maka ini bukti bahwa maksudnya kanjeng Nabi disandingkan Allah. Kita niki doa bersandar mengharap syafaat saking kanjeng Nabi supaya dikabulkan doa itu. Kira-kira leres napa mboten? Nah, intine pripun? Kita niki makhluk yang dhaif. Nggih napa mboten? Kita niki makhluk hamba Allah yang banyak hamba Allah yang kurang sahih. Tapi dengan kita berharap syafaat saking kanjeng Nabi, mudah-mudahan dikabulkan. Sebelum Nabi Adam diciptakan, bukti bahwa kanjeng Nabi itu pun disandingkan oleh Allah. Tapi belum diciptakan kanjeng Nabi, namanya pun disandingkan. Berarti saking mulyane kanjeng. Niki bukti nih Pak. Sebelum Nabi Adam itu diciptakan. Nah, begitu Nabi Adam diciptakan, sehingga Nabi Adam melakukan kesalahan ke surga, mereka kanjeng Nabi Adam niki akhirnya memohon ampun kali Gusti Allah karena kesalahannya, tapi dengan menyandingkan namanya kanjeng Nabi. Niki dialognya Nabi Adam kali Gusti Allah. Niki sing riwayatkan Umar ibnu Khattab saking Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa namanya itu disandingkan oleh Allah. Jadi kiwan tangan ngoten iki. Allah Muhammad niku tentiang arsy pripun? Niku pun enten sandingan namine Allah kalih Muhammad. Berarti kanjeng Nabi orang yang makhluk yang paling dekat dengan Allah. Misalnya kita berdoa nyuwun sesuatu dumateng Gusti Allah, lek kita mboten bersanding tidak kita menyandingkan namanya kanjeng Nabi supaya kita asal syafaat kira-kira angel maupun mboten terkabul. Tapi bukan berarti kita ini menyekutukan Allah. Tetap la ilaha illallah. Tetap semua atas izin Allah. Jadi pada dasarnya kita ini ngoten niku Mbak, bahwa kita ini makhluk yang sifatnya dhaif, yang kesih banyak salah, banyak dosa. Sehingga dengan banyak salah dan dosa kita nikulah susah Gusti Allah ngabulke doa niki gitu. Karena kalau kita mboten yakin mboten yakin mboten bakal terkabul. Makanya kalau kita doa sisip akan sholat. Jadi pentingnya sholat. Niku supados pripun Allah memudahkan mengabulkan doa kita. Doa kula wae kadang 2 bulan urung mesti kekabul. Gitu betul. Ya Allah, jenengan paring murah rezeki, lancar rezekine urusane lancar. Ya mesti langsung dikabul. Nunggu 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Mungkin melalui seseorang. Gitu betul. Kita berbuat baik
pasrah kali Gusti Allah, yakin lillahi ta'ala Allah akan menolong di perantarane sapa ya untuk urusane Gusti. Kira-kira mantap ngomong betul. Jadi intinya bertawasul adalah memiliki sandar bahwa diri kita niki yakin kita niki wong sing dhaif, makhluk yang dhaif, hamba Allah yang dhaif, masih banyak salah, khilaf. Dina betul. Jojo ngantuk mati lampu ora krungu adzan, tangi-tangi jam 5 lewat. Keri subuhan. Ya wis subuhan sih, Pak. Cuman orang marem lek orang makan nang masjid. Dengan kita niat makan nang masjid mawon, itu menjadikan diri kita nopo mengejar pahala. Nggih nopo mboten? Amal soleh niku supados besok misalnya Mbah Wanti ngadepi Gusti Allah. Aku biyen ora didudoi karo Mas Ajis. Iso ngelak napa mboten? Nggih nopo mboten? Aku biyen ora didudoi karo Mas Ajis ilmu. Iso ngelak. Kula dosa napa mboten? Ya dosa karena ngerti gitu bahwa ini penting. Jadi tawasul itu jangan sampai kita bersandar kepada makhluk yang sifatnya menyekutukan Allah. Misalnya berobat gitu. Aku lewat disuntik Pak Imam orang mari. Jadi maksudnya pripun? Bukan berarti kita ini menuhankan Pak Imam. Gitu. Tetap ikhtiar. Mungkin cocoknya karo Pak Imam karena cara ngobati beda. Tapi intinya pripun? Melalui Pak Imam nyuwun obat, tapi tetap dongane marang Gusti. Ikhtiare dhewe usahane awake dhewe golek obate ngene Pak Imam. Nek kalau Gusti Allah tetap ra dikei sembuh. Mari ora. Intinya pripun? Tawasul ikhtiar berusaha dulu. Nggih napa mboten? Berusaha dulu. Ya mumpung golek obat tekan Palembang nek ujug-ujug Gusti Allah ngei dalan liya. Nggih urusane Gusti. Tawasul. Kados kula ngeten iki. Donga kula pun tetep tak sandar kalih Kanjeng Nabi. Nggih tetep kula sandaraken dumateng tiyang sepuh. Ya nyang wong tuwek. Nggih napa selama almarhum masih hidup ternyata kula bernaung di bawah doane orang tua. Waktu masih almarhum tesis sugeng, tesis urip, sing ngadeg ning ngajeng iki sinten? Almarhum. Aku lho sing nyantai-nyantai ngurusi HP, ngurusi kerjaan. Nggih lho betul. Berarti doane wong tua naungi Jadi selama ini ternyata kula bernaung di bawah doa orang tua. Berarti kula tersandar. Nggih napa betul? Ditulung kalih Allah. Sampai didungane ning arep Mekah jenengan tobat aja. Berarti pripun? Sandaran dumateng Kanjeng Nabi nyuwun dikabulke doane diparingi to. Perkara ngabulne kapan ki urusane Gusti Allah. Intinya ngoten niku Mbah, pada dasarnya bahwa kita meyakini amal ibadah kita tetap yakin ditampa oleh Gusti Allah. Terus kalau kita nyuwun hajat doa dumateng Gusti Allah, jangan kita ragu-ragu numpangaken syafaat oleh Kanjeng Nabi. Ngoten. Selain itu supaya kita niki dados manungsa sing selalu berbuat baik. Berbuat kebajikan. Mudah-mudahan nambah ilmu Mbah. Niki ilmu Mbah. Nambah wawasan. Kita yakini apa sing kita lakoni bernilai pahala di mata Allah. Wonten mawon riyen mudah-mudahan saged bermanfaat. Damel kula khususipun lan damel para jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Saking kula Mbak Allah yang dhaif, Mbak Allah yang fakir, kata luput salah kula matur, kula nyuwun kata-katanya kula akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wal ridha wal inayah wal syafaati Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Infak dalam menika 125.000 Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Nambah-nambah damel nutupi
anggaraken wingi nika Mbah. Mudah-mudahan saged dadosne ngamal ibadah. Amin Allahumma. Kumaon Mbah.